Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat Pagi. Pak. Yang keras. Pertemuan pagi hari ini saya kelompok berapa ya? Satu. Kelompok 1 yang diwakili oleh Mas Tandu, Dewa Setio, dan kedua Muhammad Rio Wijaya, dan saya sendiri Rahmat Irfan. Ayo serius. Ya, untuk makalah kita memberi judul Warid dan Murji'ah. Pengertian warid, nama warid berasal dari kata khoraja yang berarti keluar. Nek keluar ini berarti mboten masuk. Berarti ora masuk. Nama itu diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan pendukung Ali karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbitrase atau takrim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan pihak Mu'awiyah perihal persengketaan Khalifiyah. Nama lain dari warid adalah Al-Muhakimah yang berasal dari semboyan mereka yang terkenal hukma illallah, tidak Tuhan kecuali hukum Allah, atau la hakama illallah, tidak ada pembuat hukum kecuali Allah. Berdasarkan alasan inilah mereka menolak keputusan Allah yang berhak memutuskan perkara hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan arbitrase sebagaimana yang dijalankan oleh Ali. Sejarah munculnya warid. 1. Aliran warid muncul ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah pada saat perang Siffin. Saat itu pasukan Muawiyah dalam keadaan terdesak dan merencanakan untuk mundur. Jadi ini ras maju, mundur. Tetapi dibantu dengan pemikiran yang ideal untuk melakukan arbitrase yang menyebabkan perpecahan pasukan Ali. Dan kedua, Thalib Abdul Muin menjelaskan bahwa warid timbul setelah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Peperangan itu diakhiri dengan gencatan senjata untuk mengadakan perundingan antara kedua belah pihak. Golongan warid adalah pengikut Ali. Mereka memisahkan diri dari pihak Ali dan jadilah penentang Ali dan Muawiyah. Mereka mengatakan Ali tidak konsekuen dalam membela kebenaran. Bukan hanya meninggalkan Ali, bahkan kaum warid berani pula mengajarkan perbuatan-perbuatan dosa dengan mengkafirkan Ali dan menghalalkan darah kaum muslim. Nauzubillah. Pokok ajaran warid. 1. Pengangkatan khalifah akan sah jika didasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Masa jabatannya yaitu selama ia masih berlaku adil, melaksanakan syariat serta jauh dari kesalahan dan penyelewengan. Dan apabila ia menyimpang, ia wajib dijatuhkan dari jabatan atau dibunuh. Dan kedua, jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab. Tentunya bahkan waris lebih mengutamakan waris untuk memegang jabatan khalifah. Alasannya apabila seorang khalifah melakukan penyelewengan dan melanggar syariat akan mudah dijatuhkan tanpa adanya fanatisme yang memerintahkan atau keturunan keluarga mewarisi. Dan yang ketiga, pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka
Pengangkatan khalifah bukan suatu kewajiban berdasarkan syarat, tetapi hanya bersifat kebolehan. Kalaupun pengangkatan itu wajib, maka kewajiban itu berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Dan keempat, orang yang berdosa adalah kafir. Mereka tidak membedakan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Bahkan kesalahan pendapat merupakan dosa. Oke. Sekte. Maaf, ini hilang-hilang agak kejauhan. Ya. Wangel agak timuran. Nah, ini lewat sekte aliran kuat. Wangel. Al-Muhakiman yang merupakan warid yang asli. Mereka yang mengafirkan seluruh pihak yang terlibat arbitrase. Dan yang B, Askariyah merupakan sekte yang lebih radikal. Dan Al-Muhakimah tokoh Nafi ibn al-Asrak wahyu. Dan KC Al-Najziyah tokoh adalah Nafi ibnu Amir al-Hanifi. Dan KD Ajaridah yang merupakan sekte yang lebih lunak, tokohnya adalah Abdul Karim bin Ajrat. Ibnu Ajrat. Ibnu Ajrat. Dan yang kedua, Sulfiyah. Sekte ini hampir sama dengan golongan Askariyah atau golongan ekstrim. Tokohnya adalah Zain ibnu al-Asfar. Dan yang keberapa? Selanjutnya, Al-Ibadiyah merupakan sekte yang paling moderat dari seluruh sekte Khawarij. Tokohnya Abdul ibnu Ibad. Dan yang seterusnya Yazidiyah yang mulanya sekte Ibadiyah kemudian berpangkat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan rasul dari kalangan luar Arab dan akan diberi kitab yang akan menggantikan syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya Maimuniyah. Tokohnya adalah Ma'mun al-Ajradi. Pengertian Murji'ah. Salah. Serius. Dan yang seterusnya pengertian Murji'ah. Kok seperti itu? Ayo. Sorry. Nama Murji'ah diambil dari kata irnat atau ar-ja'a yang bermakna penangguhan dan pengharapan. Kata arja'ah mengandung arti memberi pengharapan, yaitu kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seorang yang bersengketa, yaitu Ali dan Muawiyah, serta setiap pasukannya pada hari kiamat kelak. Sejarah munculnya Murji'ah. Ganti ya. Secara munculnya Murji'ah, ada beberapa teori yang berkembang mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah. Teori pertama mengatakan bahwa gagasan gereja atau Arja'ah dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik dan untuk menghindari sektarianisme. Murji'ah baik sebagai kelompok politik maupun teologi diperkirakan lahir bersama dengan kemunculannya Syiah dan Khawarij. Murji'ah saat itu menjadi musuh beratnya Khawarij. Teori lain menyatakan bahwa ketika terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah, dilakukannya arbitrase atau tahkim atas usulan Amr bin As. Kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu yang pro dan kontra. Kelompok kontra akhirnya menyatakan keluar dari Ali, yaitu Khawarij memandang bahwa tahkim itu bertentangan dengan Al-Quran. Dalam arti tidak mentahkimkan berdasarkan besar dan berhukum kafir, sama seperti perbuatan dosa besar lainnya seperti zina, riba, pembunuhan tanpa alasan dan durhaka kepada orang tua serta memfitnah wanita baik-baik. Pendapat Khawarij
Khawarij tersebut ditentang oleh sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah dengan mengatakan bahwa membuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir sementara dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mampunya atau tidak. Pokok ajaran Murji'ah. Ajaran Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja atau arja yang diaplikasikan dalam banyak persoalan yang dihadapinya, baik persoalan politik atau teologis. Di bidang politik, irja diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap diam. Itulah sebabnya kelompok Murji'ah dikenal pula sebagai kelompok bungkam. Sikap ini akhirnya Berimplikasikan begitu jauh sehingga membuat Murji'ah selalu diam dalam persoalan politik. Adapun di bidang teologi, doktrin irja atau arja dikembangkan Murji'ah menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul saat itu. Pada perkembangan berikutnya, persoalan-persoalan yang ditanggapinya menjadi semakin kompleks, mencakup iman, kufur, dosa besar, dan dengan tauhid, tafsir Al-Quran, tekstologi, pengampunan atas dosa besar, kemaksuman Nabi, hukuman atas dosa, pertanyaan tentang ada yang kafir di kalangan generasi awal Islam, taubat, hakikat Al-Quran, nama dan sifat Allah serta ketentuan Al-Quran. Sekte-sekte aliran Murji'ah. Muhammad menyebutkan ada 12 sekte dalam aliran Murji'ah, yaitu sebagai berikut: Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Kedua, Asy'ariyah, pengikut Abu Musa Asy'ari. Ketiga, Al-Yunusiyah, pengikut Yunus As-Samari. Keempat, Asy'ariyah, pengikut Abu Salamah dan Yunus. Kelima, Asy'ariyah, pengikut Abu Syawban. Keenam, Al-Wilaniyah, pengikut Abu Marwan Al-Walid bin Marwan bin Sali. Al-Najariyah, pengikut Abu Husain bin Muhammad An-Nadir. Ketujuh, Al-Hanafiyah, Al-Mu'ayyifah An-Muhammad. Kedepan, Asy'ariyah, pengikut Muhammad bin Sabit. Kesembilan, Al-Mu'aziyah, pengikut Mu'az At-Tawuni. Ke-10, Al-Mu'risiyah, pengikut Bashir Al-Murisi. Ke-11, Al-Karamiyah, pengikut Muhammad bin Karam As-Sijilani. Sekian, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kami. Mungkin ada dari teman-teman ada tambahan atau referensi sejarah yang lebih jelas lagi ataupun penjelasan yang lebih umum untuk kita semua. Saya persilakan kepada teman-teman untuk mengutarakan. Monggo teman-teman. Ada tidak? Ada. Ini masih belum masuk sesi pertanyaan, hanya saja untuk penambahan materi. Bukan pertanyaan, tapi penambahan penjelasan dari apa yang sudah kami terangkan. Kan tidak semuanya sempurna yang kami ketahui dari aliran Khawarij dan Murji'ah ini. Nah, barangkali dari teman-teman, mbak-mbak emasnya ini memiliki referensi yang lain. Saya persilahkan terlebih dahulu sebelum masuk sesi pertanyaan. Oke. Jawab. Monggo. Ya. Baik, dari saya Risma Desti Anjasari ingin menambahkan tentang sekte Khawarij. Nah, mungkin dari panjenengan bisa menambahkan dicatat di notulensi nggih. Terutama ini dari tokoh-tokoh Khawarij ada Al-Muhakimah. Al-Muhakimah itu golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali, disebut golongan Al-Muhakimah. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, kedua pengantar Amr ibnu Al-As dan Abu Musa Al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui paham bersalah itu dan menjadi kafir. Terus yang kedua, Al-Azhariyah.
Al-Azarikah, golongan yang dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Al-Muhakimah hancur adalah golongan Al-Azarikah. Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Nama ini diambil dari Nafi ibnu Al-Azraq. Khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi sendiri dan kepadanya mereka beri gelar Amir al-Mu'minin. Nafi meninggal dalam pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Mereka menyetujui paham bersalah itu dan menjadi musyrik. Ketiga, Al-Najjar. Najjar bin Ibnu Amir Al-Hanafi dari Zamamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azarikah. Tetapi dalam golongan yang tersebut akhir ini timbul perpecahan sebagian dari pengikut Nafi ibnu Al-Asraq, di antaranya Abu Fudaik, Rasid Al-Tawil, dan Atiyah Al-Hanafi tidak menyetujui bahwa orang Asraki yang tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azarikah adalah musyrik. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Adapun pengikutnya jika mengerjakan dosa besar benar akan mendapatkan siksaan tetapi bukan neraka dan kemudian akan masuk surga. Keempat, Al-Ajaridah. Mereka adalah pengikut dari Abu Al-Qarin Ibnu Ajrat yang menurut Al-Syahrastani merupakan salah satu teman dari Atiyah Al-Hanafi. Menurut paham mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi Ibnu Al-Asraq dan Najah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir. Harta boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta yang telah mati. Al-Sufriyah, pemimpin golongan ini ialah Ziyad ibnu Al-Asfar. Dalam paham mereka dekat sama dengan golongan Al-Azarikah. Berikutnya Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling beda dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azarikah. Semua subsekte itu membicarakan persoalan hukum orang yang berbuat dosa besar, apakah masih mukmin atau telah menjadi kafir. Tampaknya doktrin teologi tetap menjadi primadona pemikiran mereka, sedangkan doktrin yang lain hanya merupakan pelengkap saja. Nah itu sekte tambahan dari saya mengenai tentang Khawarij. Sedangkan sekte Murji'ah akan saya tambahkan pada ini Jahmiyah. Ada tadi Jahmiyah. Oke. Dari tokoh Jahmiyah berpandangan orang yang percaya Tuhan dan mengatakan kekufurannya secara lisan, mereka tidak kafir karena iman dan kufur mereka berada di dalam hati. Kedua, Salihiyah berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Allah, kufur adalah tidak tahu Tuhan, ibadah adalah iman. Terus selanjutnya ada Yunusyah dan Ubaidiyah melontarkan pernyataan bahwa maksiat atau perbuatan jahat tidaklah merusak iman seseorang sebagai musyrik walaupun sudah mati. Hasaniyah yang selanjutnya adalah Hasaniyah menyebutkan bahwa jika seseorang mengatakan saya tahu Tuhan melarang saya memakan babi, tetapi saya tidak tahu bahwa babi yang diharamkan itu kambing ini, ataupun berkata saya tahu Tuhan mewajibkan untuk naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, maka orang tersebut tetaplah mukmin. Dengan sikap politik ini Al-Hasan mencoba menanggulangi perpecahan umat Islam. Ia kemudian mengelak berdampingan dengan kelompok Syiah revolusioner yang terlampau mengagungkan Ali dan para pengikutnya, serta menjauhkan diri dari Khawarij yang menolak mengakui
Kekhalifaan Muawiyah dengan alasan bahwa ia adalah keturunan si pendosa Utsman. Ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke kelompok pertama. Terima kasih atas tambahannya, Mbak. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian yang lain ada lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, nah kita masuk sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian, monggo yang ingin bertanya atau mengoreksi atau menambahi lagi, monggo saya persilakan. Kalau dari saya sendiri, Mas, ya. Kalau dari saya sendiri, mungkin dari yang sudah Anda jelaskan tentang Khawarij dan Murji'ah, itu kan mereka berbeda argumen tentang bagaimana pandangan Islam itu seperti apa. Nah, terkait bahwa kita ini hidupnya ada di zaman modern, kira-kira dari kedua sekte tersebut, antara Khawarij dan Murji'ah, apa yang bisa kita petik di dalam zaman modern ini? Kira-kira seperti apa? Pada zaman modern ini mungkin tentang aliran Murji'ah seperti apa, aliran Khawarij seperti apa. Nah, ketika kita hidup pada zaman modern ini, kira-kira seperti apa sih? Orang Khawarij itu seperti apa? Orang Murji'ah itu seperti apa? Dan cara menanggulanginya itu kita harus bagaimana? Itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke kelompok 1. Terima kasih, Mbak. Sama. Monggo Mas Rio ini menjawab. Mas salah? Irfan. Monggo Mas Irfan. Jawab. Semangat Besti. Ya Mbak, saya mungkin pendapat saya seperti itu. Kalau kita ngomongkan atau Khawarij di mana solusinya kita ambil seperti apa. Jadi kalau saya membaca dari makalah dari artikel ini, kaum Murji'ah ini mempunyai sikap yang berlebih sehingga mereka mengkafirkan siapa saja yang keluar dari golongan. Di samping itu mereka menuntut sekte-sekte yang tadi yang sudah kita paparkan, dan tambahannya juga supaya memerintahkan dibentuk secara republik yang menentang pendirian ini pun. Jadi mereka mengkafir-kafirkan jikalau mereka itu kita ambil titik beratnya, yaitu golongan mereka mengkafirkan jika ada seseorang yang dari golongan itu keluar dari golongan mereka. Jadi kalau lihat dari konteks sekarang modern, kita lihat dari perbedaan antara Muhammadiyah dan NU. Oke. Kita lihat dari perbedaan Muhammadiyah dan NU. Sedangkan di NU itu diwajibkan malah dalam kunut seperti yang dijelaskan kemarin, dan berbeda dengan Muhammadiyah, malah tidak diperbolehkan. Karena ada pertentangan seperti itu. Jika kita menggunakan sistem, misal kita NU, kita masuk ke Muhammadiyah, terus kita menjadi imam mereka, terus menggunakan kunut. Nah, mereka mengkafirkan. Kenapa kamu menggunakan kamu kafir? Seperti itu. Kalau konteks sekarang modernnya, jika mereka berimam sama kita NU, seperti itu juga. Ini NU pasti kafir. Kadang seperti itu, pemikiran seperti itu. Karena kalau kita pribadi seperti ini, karena ada dalil khairu umurin aswatuha. Jadi sesuatu kebaikan itu di tengah-tengah, tidak di atas, tidak di bawah. Man hurima khairan hurima. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan, maka dia akan terhalang mendapatkan kebaikan yang lebih. Karena wal asri innal insana lafi khusr, sungguh masa
manusia itu dalam keadaan yang merugi. Jikalau kita merugi dalam segi itu, maka kita akan tidak mendapatkan sesuatu yang berlebih seperti itu. Jadi kalau kita konteksnya seperti itu, Murji'ah berbeda. Dia tidak mengikuti di atas, tidak mengikuti di bawah. Dia di tengah-tengah, standar. Jadi konteksnya seperti itu. Karena kita mengetahui, karena kita berbicara dengan sejarah, kita mengetahui Khawarij, kita mengetahui Murji'ah. Kembali lagi kepada diri kita. Kita harus mengikuti yang mana? Nah, mengikuti apa yang sudah diajarkan. Kita NU, kita tidak mengikuti ini, tidak mengikuti ini, kita standar bawah. Jadi dia seperti itu. Karena ada lafaz itu, kalau saya alamu, semua kalau saya alamu. Tidak kelak mereka akan mengetahui. Semua kalau saya alamu. Sekali lagi, kelak. Tidak kelak mereka akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui semuanya. Karena ini pembahasan seperti ini di situ tertera dalam akhirat. Mengetahui akhirat. Jadi harus seperti itu. Jadi siapa sih orang yang akan masuk di surga itu? Innal muttaqina mafaza. Jadi gini, kadang-kadang kita melihat konteks sekarang, kadang ada orang yang pandai, ada orang yang setengah, dan itu kadang kita selalu berpikiran insecure, ya kan? Insecure. Tapi dengan berpikiran seperti itu, laqad khalaqnal insana lafi khusr. Sungguh Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jika kita tidak bersyukur, maka kebalikan dari syukur adalah kufur. Karena Allah sendiri menjelaskan, jika kita bersyukur kepadanya, maka akan ditambahkan nikmat kepada yang satu. Jika dia kufur, maka azabku akan pedih padanya. Karena kita konteksnya seperti ini kembalikan ke dalil. Kita pengambilan NU itu pengambilan dari Al-Quran, hadis, nanti ada ijtihad dan qiyas dan sebagainya. Jika sedangkan dari Muhammadiyah itu berbeda, tidak menggunakan qiyas. Kita juga tradisi itu juga bisa menjadi hukum, karena kita hidup di negara damai di Indonesia ini. Jadi tradisi tidak bisa dipungkiri, itu bisa menjadi hukum. Jadi kita harus melihat sesuatu yang di atas, karena babanaina fawqakum sab'an shidada. Jadi itu dijelaskan, dan kami telah menciptakan di atas kamu 7 langit yang sangat kokoh. Kita harus bertafakur, semua itu harus bertafakur. Allah menciptakan ini pasti ada sebab. Sebaik-baiknya umat pasti dia ingat kepada satu, ingatlah kepada Nabi, karena ada kisah seseorang yang bermimpi kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia memanggil Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Kemudian Rasul pun tidak menoleh ke arahnya. Terus ia berlari dan berdiri di hadapan Rasul. Ya Rasul, kenapa engkau tidak menoleh ke arah? Sedangkan saya mau maju. Kemudian Rasul menjawab, bagaimana saya menoleh kepada saya saja tidak kenal kepada. Terus kembali lagi, orang itu bertanya kepada Rasul, kenapa Rasul kamu tidak menoleh? Sedangkan ulama mengatakan itu cintamu kepada umatmu melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Khairan, mereka betul, berkata betul. Tetapi ingat, cintaku kepada umatku seberapa banyak mereka bersolat kepadaku. Maka ini bulan yang sangat baik, maka monggo memperbanyak sholawat, karena ada sesuatu khairu a'mali ilallahi adwa muha wa in khala. Jadi artinya Allah itu salah itu berarti awalnya ahabbul a'mali ilallahi adwa muha wa in khala. Artinya Allah itu senang, cinta kepada
seseorang yang mereka itu mengamalkan amalan walaupun itu walaupun itu sedikit, maka memperbanyak sholawat, maka insya Allah kita akan mendapatkan sholawatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini bulan yang penuh berkah dan banyak lagi sholawat. Mungkin itu dari saya, dari teman-teman, monggo silakan. Nanti saya tak bisa ngomong terus. Oke. Ayo Mas Romat, Mas Rio, ada lagi enggak? Atau teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Amin. Mbak, saya nggak kenal lagi. Siapa nama nih Mbak? Sebutkan nama. Nah, kan saya Putrahani yang mau bertanya antara Khawarij dan Murji'ah mana yang lebih dahulu muncul? Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Monggo Mas Leo menjawab atau Mas Irfan berarti monggo. Yang kuat. Saya persilakan pada teman-teman saya. Mbaknya. Coba kamu buka ini. Di sini yang kedua. Hah? Bukan. Bukan dari kalau dahulu muncul itu Khawarij. Monggo Mas, saya persilakan. Ayo Mas Rahmat. Ayo. Ya, kamu sih kalau mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Oh monggo, banyak banget ya. Ya monggo. Siapa yang nggak tahu nih? Sweet. Ya monggo. Mbak. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ismi Fatimah. Mau bertanya, apakah di zaman sekarang ini masih ada yang mengikuti aliran Khawarij dan Murji'ah? Sekian, terima kasih. Monggo kan, siapa lagi? Nih. Enggak. Boleh. Monggo Mbak. Perkenalkan, nama saya Nuna Sunardia Haningrum. Saya ingin bertanya, kenapa sekte Azarikoh lebih radikal dari sekte Al-Muhakimah? Ya, sudah. Ada lagi? Monggo Mbak. Perkenalkan, nama saya Syurutami. Saya mau bertanya, apa perbedaan yang mendasar antara paham Khawarij dan Murji'ah? Kan karena kalau dilihat itu sama-sama muncul karena permasalahan politik.
bagaimana kok paham Murji'ah tentang Rasul Mas? Itikot itu apa mas? Apa? Ayo. Itikot baca. Oke. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam arbitase atau tahkim antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah? Mungkin dari kelompok 1 bisa sambil menjawab pertanyaan yang lebih mudah terlebih dahulu. Monggo Mas Irfan. Oke, browsing. Saya persilakan. Sekiranya, nggak usah lewat browsing juga nggak apa-apa. Sekiranya yang bisa kita tangkap melalui lewat yang kita tampilkan tadi di layar proyektor. Nah, apa sih yang kita tangkap? Kira-kira itu begini nih, alur ceritanya seperti ini. Ini yang saya tangkap. Nah, nggak apa-apa, nggak usah lewat browsing Google, nggak apa-apa.